Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Kasanah dari Prodi D4 Teknologi Laboratori Medis. Ingin mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling penting di wilayah kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, dalam pundi-pundi kehidupan, berbangsa, dan bernegara, bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama pada butir yang ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahwa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya, bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya, bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Dan fungsi terakhir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan lain seperti daerah, suku, ataupun golongan. Baru saja dipaparkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Artinya, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa pengantarnya. Selanjutnya yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pendidikan kepada anak didik di bangku pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, negara memfasilitasi komunikasi antar warga negara yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Ini membantu menciptakan pemahaman dan keterhubungan di antara masyarakat yang beragam. Yang kedua, ada identitas nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol identitas nasional. Melalui bahasa ini, rakyat Indonesia dapat merasakan rasa persatuan dan kesatuan, yang sangat penting dalam menjaga integrasi bangsa. Yang ketiga, pendidikan. Bahasa Indonesia adalah medium utama dalam sistem pendidikan. Hal ini mempermudah akses informasi dan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, ada administrasi dan pemerintahan. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan dalam semua aspek administrasi pemerintahan, termasuk dalam dokumen resmi, perundang-undangan, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, ada budaya dan sastra. Bahasa Indonesia merupakan wadah untuk mengekspresikan budaya dan sastra. Melalui karya-karya sastra,
Nilai-nilai budaya lokal dapat dilestarikan dan disebarluaskan yang memperkaya khasanah budaya bangsa. Yang keenam, media dan informasi. Bahasa Indonesia mendominasi media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berperan dalam penyebaran informasi dan opini publik, serta pembentukan pandangan masyarakat. Dengan peran yang begitu signifikan, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat sosial yang menguatkan jati diri dan integritas bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.